dirimu eksis, belajar bahasa Inggris. Okay, well everyone, in this question, I want to invite you to learn English, especially grammar. So, talk about grammar. Do you know about tenses? Ya, tenses salah satu induk yang pelajaran yang kita pelajari dalam grammar. Nah, banyak di antara kita yang mungkin menganggap susah grammar itu grammar itu ribet, menghafal rumus dan sejenisnya, atau bingung apalagi 16 tenses gimana itu gunanya, satu tenses saja belum paham. Nah, buat teman-teman yang masih bingung tentang tenses, I will invite you to learn about tenses. Jadi poinnya teman-teman bisa menghafal 16 tenses, nama beserta pola-polanya. Untuk pemahaman, ya nggak ada cara tercepat ya, karena pemahaman itu butuh latihan dan butuh waktu. Tapi biar lebih mudah dan lebih gampang ketika kita mau memahami, biar lebih mudah dan gampang kita memahami tenses, itu kita harus tahu nama-namanya dulu dan polanya. Jadi kalau udah tahu nama-namanya, 16 tenses adalah mudah ya, adalah hal mudah yang bisa kita pelajari. Okay, the first that we have to learn when we want to learn about tenses, we have to know first what the tenses. Tenses itu artinya perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh bentuk dan sifat kejadiannya. Nah, kita harus coba pahami kalimat ini. Perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh bentuk dan sifat kejadiannya. Otomatis di situ tenses itu ada kata kerja. Dan kata kerja itu berubah berdasarkan waktu dan sifat kejadiannya. Maka dalam bahasa Inggris, kata kerja itu ada kata kerja 1, kata kerja 2, kata kerja 3. Atau kita kenal dengan istilah verb 1, verb 2, verb 3. Dan setiap kata kerja itu punya waktunya masing-masing. Nah, itu dia. Jadi, kenapa ada verb 1, verb 2, verb 3? Oke, kita lihat lagi. Kita perhatikan lagi. Perubahan tenses itu adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh bentuk. Bentuk di situ adalah maksudnya waktu. Kan dipengaruhi oleh waktu. Nah, maka dalam membuat kalimat itu atau dalam tenses itu ada 4 waktu. Present, ya, dunia saat ini, present. Terus past, lampau. Future, yang akan datang. Past future, itu pengandaian atau masa lalu dalam bentuk future. Nah, yang 4 di belakang ini memang sedikit complicated ya. Jadi dalam pemahamannya kita lebih menggunakan dalam materi pengandaian. Maka fokus ke 12 tenses aja dulu. Dan dunia itu, waktu itu kan kalau kita lihat ya, kalau enggak saat ini, besok, atau yang akan datang. Maka present, past, future. Pahami itu ya, present, past, future. Nah, itu bentuk waktunya. Terus ditambah lagi dipengaruhi oleh sifat kejadiannya. Jadi setiap waktu itu ada sifat kejadiannya, yaitu simple, continuous, perfect continuous. Simple, continuous, perfect continuous. Artinya kejadian itu bersifat sederhana atau yang sedang-sedang, continuous, yang sudah perfect, yang sudah dan sedang berlangsung perfect continuous. Inilah sifatnya. Jangan dibalik. Kalau bentuk tadi ada present, past, future. Present, past, future. Sementara sifatnya ada simple, sederhana, continuous, sedang, perfect, sudah, perfect continuous, sudah dan sedang berlangsung. Nah, itu sifat dan bentuknya, sehingga mempengaruhi kata kerja itu. Nah, itulah tenses. Jadi dari 4 sifat dan 4 bentuk terbentuk 16 tenses. Pertama berarti bentuknya present. Sifat memiliki 4 sifat. Tadi apa sifatnya? Simple, continuous, perfect continuous. Berarti 4 sifat ini ada dalam bentuk present ini.
Terbentuklah 4 tenses. Simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Simple present, present continuous, present perfect continuous. Sama berlaku di dunia past juga. Ini dunia past. Sifatnya juga sama, ada 4. Berarti simple past, past continuous, past perfect continuous. Simple past continuous, past perfect continuous. Future pun begitu. Simple future, future continuous, future perfect continuous. Oke. Itu kalau kita udah bisa menghafal nama tenses, kita jadi nggak bingung. Kadang kan gimana kita mau paham dengan tenses yang kita pelajari, namanya aja kita bingung. Nah, nanti ada nih kasusnya tuh yang kita menyebutkannya sifatnya semua. Contohnya, tense apa? Simple continuous. Simple continuous. Simple sifat, continuous sifat. Simple continuous. Itu bukan tenses. Tenses itu ada bentuk dan ada sifat. Nah, maka bukan simple continuous. Maksudnya mungkin present continuous. Nah, itu cara menghafal namanya, teman-teman. Yaitu dengan fasilitas yang ada ya, fasilitas alami yang ada di tubuh kita. Ingat telapak present, dunia present saat-saat ini, dunia lampau, past, masa depan, future. Terus ada past future. Present, past, future, past future. Terus sifatnya, setiap bentuk ada 4 sifat, semuanya sama. Ada simple, continuous, perfect continuous. Simple, continuous, perfect continuous. Sehingga dari bentuk dan sifat itu terbentuk 16 tenses. Simple, present continuous, present perfect continuous. Simple past continuous, past perfect continuous. Simple future continuous, future perfect continuous. Simple past future continuous, past future perfect continuous. Oke, gimana? Mulai bingung? Itu sebenarnya cukup teman-teman ingat ya, bentuk waktunya itu seperti apa, sifatnya apa. Nanti kalau udah paham bentuk waktunya, bentuk waktunya itu intinya present, past, future. Sifatnya itu ada simple, continuous, perfect continuous. Nah, setiap waktu, bentuk waktu ini memiliki 4 sifat ini. Maka terbentuk jadi tenses. Nah, kalau di tangan kanan, berarti ini dunia present. Sifatnya yang pertama, simple present. Yang kedua, present continuous. Yang ketiga, present perfect. Sama seperti ini. Ini bentuknya past. Sifat yang pertama, simple. Berarti simple past continuous, past perfect, dan seterusnya. Nah, itu coba teman-teman hafalkan ya. Kalau sudah hafal nama tensesnya, nah kita akan masuk ke salawat of tenses. Artinya kita menghafal pola dengan membuat kalimatnya langsung dan kita nyanyikan biar hafal ya. Sebelum itu Miss mulai dulu ya. Listen me carefully. Jadi ini dari 16 tenses ini terbentuk susunannya ya, dari simple present sampai di terakhir past future perfect continuous. Ini urutannya sesuai jari Miss. Kalau yang pertama berarti simple present. I do, I am doing, I have done, I have been doing, I did, I was doing, I had done, I had been doing, I will do, I will be doing, I will have done, I will have been doing, I would do, I would be doing, I would have done, I would have been doing. Nah, itu dari situ kita bisa membaca polanya lebih gampang. Jadi 16 tenses, menghafal rumus 16 tenses itu mudah sekali. It's a piece of cake. Hanya teman-teman perlu fokus dan meluangkan waktu 1 atau 2 jam. Nah, kalau udah tahu namanya, udah tahu polanya, rumusnya, terus baru mulai kita memasuki pemahaman one by one. Itu akan jauh lebih mudah. Nah, jadi jangan, kalau teman-teman masih ribet belajar tenses ya, pusing, pahami. Kenali dulu namanya, polanya sudah tahu, dihafalkan, terus pahami satu persatu. Dijamin teman-teman akan lebih mudah mempelajari tenses. Jadi dari namanya aja kita udah bisa mengklarifikasikan. Artinya mengetahui beda-bedanya. Ya, diulang-ulang terus saja. Kalau Miss tadi menggunakan kata do. Do itu artinya mengerjakan. Verb 1, verb 2, verb 3. Do, did, done. Do, did, done. Do, did, done. I do. Simple present berarti subject verb 1. I am doing.
Subject am is are, verb ing. I have done, have or has, verb 3. I have been doing. I did, subject plus verb 2. I was doing, subject plus were plus verb ing. I had done, had plus verb 3. Terus yaitu berarti past perfect. I had been doing, I will do, subject will, verb 1. I will be doing, subject will be, verb ing. Dan seterusnya. Jadi dihafal dulu sampai hafal. Kalau udah hafal, yang pertama ganti kata kerja lain. Contohnya misalnya apa? Selain kalau mengerjakan di do, did, done. Pergi, go, went, gone. I go, I am going. I have gone, I have been going. I went, I was going. I had gone, I have been going. I will go kan? I will go, I will be going. I will have gone, I will have been going. I would go, I would be going. I would have gone, I would have been going. Nah, gampang. Tinggal luangkan waktu. Nah, kalau misalnya kita udah memahami, ya, jadi kalimat di awal dipahami ya teman-teman. Tenses itu adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh bentuk dan sifat kejadiannya. Dari bentuk dan sifat kejadiannya, berarti tenses itu ada kata kerja di situ. Dan kata kerjanya berubah berdasarkan waktunya kapan dan sifat kejadiannya seperti apa. Contohnya simple present. Itu bentuk waktunya saat-saat ini. Dan sifatnya sederhana, simple. Nah, contohnya untuk digunakan apa? Untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, kebenaran umum, itu menggunakan simple present. Ya, yang simple, sederhana, dan saat-saat ini. Contohnya, saya biasa membaca buku setiap pagi. I usually read a book every day. Nah, itu kan simple, sederhana, dan kejadian sehari. Terus, present continuous, yang sedang-sedang. Tapi saat ini, saya sedang membuat video. I'm making a video. Menggunakan verb ing, ada to be-nya am, is, are. Nah, itu kalau teman-teman sudah paham konsep itu, 16 tenses, it's easier. Pertanyaannya adalah sekarang, gimana cara mempraktikkan 16 tenses itu? Nah, maka teman-teman butuh menambah setiap hari kosakata baru, vocabularies. Sometimes we lack of some vocabularies, make us difficult to speak English. Yang membuat kita susah ngomong itu karena kita nggak tahu kosakatanya, benar nggak? Iya. Contohnya, kita udah praktekin nih. Yang pertama, tense yang pertama, simple present. Mudah, tinggal subject plus verb 1. Tapi kalau kita kata kerjanya nggak tahu, cuma taunya makan, eat, at, eaten, tidur, sleep, sleep. Gimana kita membuat contoh kalimat lain? Maka, untuk menambah kosakata, mulailah dari yang sederhana dulu, dari yang simple dulu. Cukup teman-teman tambahkan beberapa kosakata harian yang biasa teman-teman gunakan dalam daftar catatan yang perlu teman-teman hafal. Bahasa Inggrisnya dan cara pengucapannya. Terus dipraktikkan. I watch TV, I get up, I sleep, I take a rest, I take a nap, I have breakfast. Itu dari yang sederhana dulu. Karena kita belajar itu memang harus dari yang simple dulu. Oke, itu tips buat teman-teman yang masih pusing dengan tenses. Jangan pusing-pusing. Kenalan aja dulu dengan nama dan polanya. Terus dilatih dengan latihan dan didukung oleh kosakata yang kita tambah biar kita mudah mempraktekannya. So that's about our lesson today. Semoga bermanfaat. See you.